Alhamdulillah lancar, semuanya baik. Sebagai seorang ibu, kegembiraannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena momen anak lahir itu momen yang keajaiban ya, karena momen yang tadinya aku tidak terpikir sebelumnya. Karena waktu aku ingin mendapatkan anak itu lumayan agak berat perjuangannya, sampai aku sempat bertanya-tanya apakah aku bisa gitu menjadi ibu. Jadi pada saat momen hamil lumayan masih deg-degan gitu ya, tetap berdoa terus semoga lancar semuanya lahirannya, dan sampai momen lahir pun ya tetap bersyukur dan tetap bahagia gitu. Dan rasanya apa ya, rasa itu momen keajaiban yang luar biasa yang gak bisa diungkap sama kata-kata. Kesulitan pada saat membesarkan anak sebenarnya tidak terlalu sulit, alhamdulillah, karena anak-anak alhamdulillah semuanya nurut ya. Semuanya memang tetap kritis sih, tetap bertanya kenapa begini, kenapa begitu, tapi setelah itu mereka dengan kita kasih alasan yang tepat, mereka akhirnya menuruti kemauan orang tuanya gitu, apa yang dikasih tahu oleh orang tuanya. Asalkan memang kita memberikan memberikan alasan yang tepat kenapa kita meminta mereka untuk begitu. Jadi sejauh ini alhamdulillah lancar banget, anak-anak semuanya nurut, semuanya alhamdulillah memang on track gitu Mbak. Perbedaannya itu yang pertama, dia orangnya lebih pendiam, dia lebih suka yang eksak, ilmu eksak gitu ya, yang kayak matematika gitu. Terus kalau yang kedua dia lebih heboh anaknya, lebih ekstrovert, senang ketemu orang banyak, terus senang jadi pusat perhatian. Sementara kalau kakaknya dia lebih yang pendiam gitu. Tapi memang kakaknya itu kalau dia sudah menemukan orang yang dia nyaman, orang yang tepat, dia bisa rame juga gitu. Jadi emang yang pertama juga nggak terlalu nyaman kalau ada di spotlight, jadi kayak lebih introvert gitu. Itu sih perbedaannya. Iya, jadi kita itu ada les seminggu sekali aja sih, nggak banyak-banyak untuk ngaji ya. Kan ada les yang lain juga, ada les Mandarin, terus ada bola gitu. Dan bisa dibilang sih alhamdulillah progresnya bagus banget, kata guru ngajinya. Dia benar-benar serius, terus fokus dan konsentrasi juga pada saat pelajaran mengaji. Jadi excited gitu. Kan kalau kita itu selalu menawarkan ke anak-anak fasilitas, tapi kalau misalnya mereka nggak terlalu nyaman, misalnya yang kecil kita tawarin untuk les bola, tapi ternyata dia nggak terlalu nyaman, kita nggak terusin gitu. Tapi ini alhamdulillah untuk mengaji dua-duanya excited dan dua-duanya serius gitu. Bisa dibilang gitu karena kan itu dasarnya ya. Jadi kita memberikan penanaman moral, kita juga memberikan nilai-nilai kehidupan dan juga agama, itu sudah pasti gitu. Ya pasti ya, karena kan proses pendewasaan ya. Jadi dari kita mulai masih umur belasan, waktu itu 19,
sampai kita 20-an, sampai kita 30-an itu ada proses semuanya. Dari mulai yang kita masih berapi-api, semuanya masih heboh lah istilahnya, kalau ada argumentasi juga lumayan heboh, sampai kita udah tenang dengan kepala dingin gitu. Jadi semuanya ada prosesnya dan kita sangat menikmati setiap proses itu. Dan alhamdulillah suami dan saya juga sama-sama ingin terus berjalan seiringan gitu ya. Jadi kita selalu cari cara untuk bisa kompromi, maunya dia apa, maunya aku apa, kita selalu cari cara untuk ketemu di tengah. Komunikasi itu nomor 1 gitu ya. Kita selalu mengkomunikasikan apapun yang ingin dilakukan. Aku juga kadang suka minta saran dari dia, begitu juga sebaliknya. Jadi dengan kita mengkomunikasikan, otomatis kan kita jadi lebih tahu pasangan kita dibanding orang lain ke pasangan kita. Kebiasaan suami yang kurang disukai, kayaknya nggak ada ya. Alhamdulillah sih lancar aja. Kalau dulu mungkin ada, tapi ya nggak terlalu signifikan banget sih, nggak terlalu mengganggu maksudnya. Kayak misalnya agak cuek mungkin ya dulu zaman pacaran gitu. Tapi sekarang sih semuanya kayaknya baik-baik aja, nggak ada yang nggak disuka. Jika kita memiliki masalah, ada hal yang kita nggak suka gitu, kita nggak srek, begitu juga sebaliknya, kita langsung selesaikan gitu. Misal pikir dengan setelah itu kita komunikasikan dan kita selesaikan, kita ketemu di tengah sampai ketemu nih maunya dua pihak seperti apa. Terus jika kita memang memiliki suatu ganjalan, suatu masalah, ada baiknya memang langsung ke pasangan dibahasnya, jangan sampai ada pihak ketiga kayak misalnya orang lain, misalnya sahabat atau apa gitu. Jadi karena percuma sih kalau menurut aku kalau kita nanya orang, sifat orang kan beda-beda ya gitu. Lebih baik ke orangnya langsung menurut aku, karena cara pandang teman atau sahabat dan juga cara pandang pasangan kan beda-beda semuanya menyikapi masalah. Jadi ada baiknya nggak perlu ada banyak campur tangan orang lain, sebaiknya kita langsung selesaikan ke pasangan kita. Nah dengan begitu nggak terlalu banyak campur tangan orang, otomatis masalah cepat terselesaikan gitu. Dan yang penting lagi komunikasi itu udah pasti ya, walaupun terdengar klise itu paling penting, karena jangan sampai orang lain lebih tahu kegiatan suami kita dibanding kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, oh ketemu di sini atau apa, oh iya memang ke situ, karena kita udah tahu kan ke pergerakan suami kita kemana aja segala macam. Gitu juga sebaliknya, setiap aku kemana aku pasti kasih tahu supaya menghindari kesalahpahaman. Terus udah gitu juga mengenal rambu-rambu juga sih. Jadi apa yang kita nggak suka, apa yang pasangan nggak suka, kita saling mengetahui supaya kita tidak melakukan hal-hal yang pasangan kita nggak suka. Kayak gitu. Pasti sih, karena kan pertama tempat-tempat yang dikelola mungkin karena waktu itu lagi digalakan di rumah saja, jadi lebih banyak banyak kan jadinya yang dikirim ke rumah gitu servisnya. Jadi kita memang harus inovatif dalam artian bikin paket-paket, misalnya catering makan di rumah aja, paket makan di rumah aja yang kayak gitu. Jadi kita selalu menyesuaikan kondisi yang terjadi saat itu gitu. Jadi memang harus selalu berpikir kreatif sih supaya jalan terus. Waktu itu kan pandemi, biasanya aku kan sibuk banget, nonstop syuting ini syuting itu, aktif lah, jadi jarang ada di rumah, jadi kurang terlalu memperhatikan lingkungan sekitar gitu ya. Dalam artian tanaman ya udah yang penting ada aja waktu itu, kayak ya udah memang yang standarnya misalnya ada di rumah-rumah apa sih tanamannya ini gitu, nggak spesifik gitu. Dan sampai akhirnya aku
scrolling. Waktu itu teman-teman juga punya hobi yang sama. Waktu itu ada namanya Monstera. Pokoknya philodendron, ya berbagai macam tanaman aku jadi suka karena kan pertama memang begitu tumenasnya tumbuh kita tuh happy ngelihatnya, dan udah gitu kalau untuk Monstera variegata sendiri dia terahnya berbeda-beda coraknya, jadi kayaknya semuanya unik-unik dan mendatangkan ketenangan juga sih. Apalagi kan tanaman itu kan juga memberikan kita oksigen juga kan, maksudnya dia mengeluarkan oksigen yang emang benar-benar bikin kita lebih ini gitu, lebih tenang gitu, lebih hijau, dilihatnya juga enak, jadi bikin kita happy gitu. Jadi aku jadi kesukaan sama tanaman hias waktu itu, jadi suka berkoleksi berbagai macam tanaman. Kalau waktu itu memang lumayan tinggi ya harganya, cuma memang karena aku koleksi jadi lumayan agak tinggi sih gitu harganya, kayak Monstera variegata, terus namanya janda bolong variegata kalau nggak salah. Yang kayak gitu aja sih yang agak pricey gitu. Kalau tanaman hias berapa ya, nggak banyak sih, ya masih belasan gitu. Mbak, ada bunga baru lagi Mbak datang. Datangnya kok jam segini? Kata ibunya mau diantarnya siang. Soalnya Tian lagi ada di kamar guys. Gue belum bilang kalau gue beli lagi. Kemarin baru izin yang satu yang gede itu. Cepetan. Sini. Dia ada di kamar. Taruh mana listnya? Bingung gue. Waduh, mana ya? Bingung saya juga naruhnya, udah banyak banget Mbak Titi beli melulu. Enggak, aku harusnya sih guys, aku terlalu nagih. Taruh dulu list, ntar lo pegel lagi. Gue nagih terus sih guys. Seharusnya sih ini terakhir kali ini udah terakhir banget harusnya. Bener gak Lis? Iya. Tuh. Idaman aku. Tapi kalau yang tanaman hias yang bukan Monstera variegata juga lumayan banyak gitu. Jadi mungkin ada puluhan kali ya. Cuma ya semuanya udah aku tanam di ini, aku rambatin di dinding di samping rumah gitu. Jadi kalau sore kita main ke sana ngeliat gitu. Sekarang jadi dia udah kemana-mana lah di dinding gitu. Jadi bagus, seneng liatnya gitu. Kayaknya udah ya segitu dulu, soalnya spotnya udah nggak ada juga. Ada yang udah aku taruh di samping kamar mandi, kayak udah penuh. Terus udah gitu di rumah juga kita ada vertical garden, jadi udah tanaman semua kayaknya. Suami juga bilang kayaknya udah keramaian, jadi jangan ditambah lagi.